Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kapolda dan ada Pak Dirkrimkum, Kapolres Blora dan Kapolres Sukoharjo, serta para PJU dan wartawan-wartawan sekalian, teman-teman wartawan yang saya cintai dan selalu saya banggakan. Hari ini Polda Jawa Tengah mengungkap kasus yang sangat menonjol sekali, yaitu pelaku curas kelompok toko emas. Jadi pelaku 335 dan 338, yang satu itu curas, yang satu ada kasus pembunuhan. Curas ini menjadi kasus menonjol karena apa? Di situ sudah menggunakan alat, yaitu senjata api, di mana kejadian itu adalah pada tanggal 16 April pukul 11.30. Jadi saat setelah adanya kebutuhan masyarakat meningkat terkait Lebaran, para pelaku menggunakan kesempatan untuk menyatroni toko emas di Desa Wadu, Kecamatan Kedung Ban, Kabupaten Blora. Dari pelaku ini, rekan-rekan sekalian, bahwa yang bersangkutan melakukan perampokan dengan cara kekerasan adalah pada saat toko emas itu akan tutup, di mana dua orang dengan menggunakan kendaraan masuk toko emas dengan cara mengancam, kemudian di dasarnya itu diambil semua toko emasnya sampai bersih, sehingga kerugiannya hampir 150 juta. Kemudian dari hasil pengembangan pada tanggal 14 itu, tanggal 16 itu terjadi ada tindak pidana dari hasil penelitian CCTV dan IT yang kita gunakan dengan metode Scientific Crime Investigation. 5 hari berikutnya berhasil kita ungkap oleh jajaran Jatanras Polda Jawa Tengah dengan jajaran Jatanras Polres Blora. Dan ini hasil pengungkapan betul-betul antar lintas Polda, yaitu dengan Polda Jatim, dalam hal ini adalah Polres Temanggung, Tulungagung, di mana yang bersangkutan kita upaya paksa di wilayah Tulungagung. Artinya bahwa kita kolaborasi dengan Polda Jatim dan Polda Jateng untuk dalam rangka ungkap kasus ini, karena ini adalah kasus menonjol terkait dengan penggunaan senpi. Dari hasil kerjasama Polda Jateng dan Polda Jatim dalam hal ini di wilayah Temanggung, 1, Tulungagung, 1 kita amankan residivis atas nama MM yang sekarang ada di sana ini. Bahkan dia pelaku tindak pidana persetubuhan anak di wilayah Tenggalek. Yang kedua AP, residivis curas emas di daerah Blitar. Kemudian yang ketiga GS, residivis curas emas pada tahun 2015. Khusus TKP di Jawa Tengah itu ada 2 tempat, yaitu yang bersangkutan pernah melakukan curas juga di daerah Cepu itu tahun 2003, dan kemarin Blora yaitu tanggal 16. Dari pengungkapan di Blora ini kita buka dari keterangan yang bersangkutan dan kita kembangkan bahwa yang berhasil kita amankan adalah 140 pasang anting emas, cincin, kalung, macam-macam. Kemudian gelang, kemudian ceklek yang bermotif bunga, yang jelas semuanya berhasil kita amankan. Kemudian senpi jenis rakitan sebanyak 3 pucuk, jenis revolver yang sudah di-upgrade 12 butir. Ini perlu saya jelaskan ke rekan-rekan bahwa senpi ini adalah hasil beli online dari keterangan yang bersangkutan. Jadi beli airsoft gun, kemudian dimodifikasi, pelurunya itu gotri. Jadi pelurunya gotri. Itu yang digunakan untuk dalam rangka mengancam, mengeksploitir daripada toko emas di wilayah Cepu. Sepeda motor warna hitam, barang buktinya 2 buah handphone dan uang senilai 8,2 juta. Ulangi, hasil daripada penjualan barang bukti atau hasil rampokan itu sendiri. Modus operandinya bahwa yang bersangkutan sudah menjadi klise, bahwa yang bersangkutan kebutuhan meningkat
sehingga pelaku melakukan pengereman dengan cara mengancam korban dengan menggunakan semi revolver. Pasalnya adalah 365, ancaman hukumannya adalah paling lama 9 tahun. Karena ini melakukan berkali-kali dan menjadi operandi, nanti akan kita kembangkan dengan jajaran Polda yang lain. Barangkali nanti ada TKP-TKP lain yang perlu kita kembangkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk yang kasus di Gelora, itu kan ada airsoft yang di-upgrade transit. Nah itu apakah ketika membeli di website itu sudah di-upgrade atau belinya airsoft terus di-upgrade sama ini? jadi keterangan sementara dari tim yang kita dalami hasil penyidikan, dia beli online. Jadi airsoft itu kan hampir mendekati kita punya senjata organik gitu. Kemudian di-upgrade, visirnya ulangnya berjenis lopok, selongsongnya itu diganti, yang di lapisirnya itu terus dimodifikasi, pelurunya dari gotri. Dan nanti kita lihat pada saat kita cek barang bukti. Oke? Yang ini mas? Tidak Iwan dari Tribun Jateng. Dan yang kasus yang di perampokan Mas di Gelora, apakah hasil kejahatan itu sudah dijual? Kemudian yang kedua, para tersangka ini ditangkap dalam satu TKP atau tidak itu? Jadi gini, dia hasil penjualannya sudah 8.200.000. Jadi hasil ini saklos itu kan, begitu dia datang, diancam, ketakutan, barang buktinya diambil semua, sebagian sudah dijual. Nah ini sebagian lagi yang belum. Kemudian yang kedua, penangkapannya semuanya TKP di daerah Trenggalek dan Tulungagung. Makanya awal-awal tadi saya sampaikan ini adalah kolaborasi Polda Jateng dan Polda Jatim dalam rangka mengungkap ini. Kemudian yang terakhir saya himbau kepada pemilik toko emas toko emas, tidak segan-segan untuk minta bantuan kepada Polri khususnya pada saat hari perpekan itu acara lebaran dan lain sebagainya, pada saat tutup untuk melakukan pengawalan. Yang kedua, memberikan rasa aman adalah apa? Tokonya dikasih gerai, jadi jangan belak utang kayak gitu. Jadi kalau saya karyawan ini ada jarak sekat tanpa mengurangi daripada menariknya yang dijual. Tapi kadang-kadang kan banyak toko yang tidak punya pengamanan. Nanti kita lakukan asistensi, ada beberapa toko emas untuk kita koordinasi sehingga pengamanan akan lebih safety. Oke, cukup? Cukup ya? Terima kasih. Izin Bapak. Oh, dari depan Mbak. Ini penuhnya ini. Ini serpihan gunakan untuk mengancam. Jadi 2 TKP di wilayah Jawa Tengah dan beberapa. Cukup saja kayak itu Pak. Ekor. Tapi kamu pernah melakukan? Melakukan di Kuningan itu Pak. Hasilnya apa? Hah? Kemarin kapok, sekarang sangat kapok. Bagus. Jenderal sudah pernah ditembakkan belum Jenderal? Sempat ditembakkan, apa ditembakkan belum? Tembakan loh. Belum pernah Pak. Sama di Pulau. Satu lagi. Ya, izin 1, 2.